prinsip dasar bisnis itu apa? Ya mungkin kalau teori yang macam-macam gitu. Kalau saya ada repot-repot. Prinsipnya adalah kita Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dasarnya. Ibrahim Jadi prinsip dasar bisnis itu bukan teknologi yang kuat, bukan pengalaman yang resiko. Itu harus jadi dasar dulu baru sampai berbisnis. Lega jadi ya kayak aku ini karena tidak memiliki dasar taqwa haqqati. Ya jadi ini itu gimana? Nanti saya jelaskan bagaimana dihempaskan, dihilangkan, dihancurkan. Kita ini manusia tidak punya kekuatan. Kalau Allah sudah menghendaki sombong, sudah sehancur sombong. Kalau Allah menghendaki siapapun, sesombong apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, hancur. Jelas ya? Sebaliknya, ketika Allah menghendaki siapapun, kalau sukses pasti sukses, kalau kaya pasti kaya. Makanya selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Libatkan doa orang tua setiap langkah kita. Makanya saya pikir itu di pesantren itu tempat terindah. Pesantren adalah miniatur bermasyarakat. Ketika kalian sekarang bisa belajar dengan baik, insya Allah ketika keluar bermasyarakat, insya Allah akan jadi baik. Tapi tetap harus waspada, mawas diri, eling, itu kuncinya di situ. Pak Alis itu wong lombo, ngerti lombo? Lombo itu melihat orang itu baik semua. Jadi kewaspadaan saya itu kurang. Kalau sampai anggap baik kan, yang punya guru itu kan jelas teranggap baik semua. Makanya ditipu orang sudah biasa. Oke, itu kemarin sudah cerita banyak ya. Terakhir apa? Tentang jualan kerupuk ya. Ya. Oke. Ketika jualan kerupuk, ya, saya sudah tutup belum? Saya ceritanya. Sudah. Kenapa tutupnya? Karena alurnya yang itu. Oh iya. Saya tutup karena bagian produksi ya, istilahnya bagian produksi yang goreng, yang packing itu pindah ke luar kota. Saya belum siap dengan plan B ya. Belum siap dengan plan B atau kaderisasi belum siap, sehingga ya wes tutup. Kompor, wajan, sutil, siler itu yang terdekat itu plastik yang roll-rollan itu dikembalikan saya semua, ya sudah ditampung tak, sehingga berhenti ya. Ini bisa diambil pelajaran ya, untuk orang saya itu harus punya plan A, plan B. Kalau ini nanti gimana seperti itu. Dan alhamdulillah
Saya waktu itu punya 4 sales, ya. Punya 4 sales, dan akhirnya sales saya goreng sendiri, produksi sendiri. Ya, sempat saya silaturahim ke rumahnya. Ya, alhamdulillah, Cak Ahlis, waktu itu saya masih Cak Ahlis. Branding saya itu masih Cak Ahlis. Ya, saya di Malang. Ya, jadi branding saya itu Cak Ahlis. Think positive, do the best, and more. Nah, ini brand image saya. Waktu itu sudah mendekati lulus S1, jadi saya masih kuliah S1 sekitar semester 6, 7, 8 seperti kalian ini. Saya sudah usaha kerupuk, punya 4 sales. Udah ya, kita tutup kan ya, tutup. Jual kerupuk itu untuk sistem pembayarannya ada 3. Gini. Waktu saya jualan kerupuk itu, saya pakai sistem pembayaran namanya konsinyasi. Ya, konsinyasi itu berapa barang yang laku itu yang dibayar. Nah, sistem pembayaran itu ada 3. Kalau yang seperti itu biasanya cash, terus cash tempo, sama konsinyasi. Cash itu mana yang dibeli ya dibayar langsung. Pokoknya sama penjualnya ya. Saya yang salesnya ini. Ya. Saya jual kerupuk umpamanya 4.000 per bungkus. 400 rupiah per bungkus yang kecil itu. Tak berikan sampean. Sama ngambil 10 berarti 4.000. Ya sudah sampean bayar. Itu namanya cash. Kemudian cash tempo itu sampai ngambil 10 ya, 4.000 ya, tapi bayarnya seminggu lagi. Ya, seminggu lagi itu cash tempo namanya. Yang ketiga, konsinyasi. Sampai ngambil 10 bungkus 4.000 ya, belum dibayar, seminggu lagi saya kesampaian, sampai bayar yang laku top. Dari 10 kerupuk yang laku cuma 5, berarti sampai ngasih 2.000. Terus yang sisa kerupuknya sampai kasih saya, diretur namanya, dikembalikan. Kemudian saya kasih lagi kerupuk yang baru. Ya, jadi usaha walaupun skala kecil, skala menengah, skala besar sebetulnya polanya sama dan 3 sistem pembayaran. Kalau sampean saya suruh milih, ya, kalau sampean sebagai salesnya itu milih yang mana? Cara pembayaran yang mana? Cash itu lebih baik karena dan dibayar ketok dan modalnya untuk muter lagi. Cash. Kalau sampean sebagai penjual yang punya toko, sangat milih yang mana? Milih yang mana? Konsinyasi. Ya ngono kuwi jenenge enakmu wong cukup dhewe. Ya. Memang rata-rata penjual itu milih yang konsinyasi. Makanya waktu itu saya menerapkan konsinyasi. Yang penting barang saya diterima dulu. Waktu itu saya berobat seperti itu. Yang penting barang saya diterima dulu. Itu aja sulit. Uangnya lah. Betulan. Padahal dikekol. Kerupuk dicetak itu. Bahkan aku bawa paku dewi, bawa palu dewi.
Aduh mas, sudah penuh mas. Aduh mas, kantongannya orang mas. Begitu. Mas, pernah jadi sales. Akhirnya waktu itu sambil berjalan saya ada jurus ampun. Ini pasti kalau kalian praktekkan, pasti insya Allah pasti berhasil. Apalagi konsiliasi pasti berhasil. Caranya begini, saya bawa kerupuk, bawa kaca besar, tahu ya, akhirnya saya sarapan di warung, beli sarapan, yang memang butuh sarapan. Pas sarapan itu cerita sama penjualnya. Waktu itu mau setengah doakan dulu, ini saya mau keliling, mau keliling, itu nyeles kerupuk. Nyeles kerupuk mas, gitu keliling. Ini sistemnya pilih kas apa konsinyasi bu kas monggo. Oh iya mas, taruh sini aja, mas. Dia yang minta, bukan saya yang menawarkan. Oh iya, berapa bungkus bu? 2 bungkus, 2 botol pek. Tulis toko ini nama ini sekian. Praktekkan. Pas mau beli bensin, tidak beli bensin di pom, beli bensin ngajaran, biasanya toko beli bensin, mari muter-muter bu, ini dan sistemnya apa mas? Mas sedikitnya mas, oke. Umumnya para penjualnya yang di toko itu pasti pikirannya kalau sampai hadapi obsesi sakit. Yaudah, kan jadi sales, sama mikirin cash, sama terus jadi penjual mikir obsesi. Mama kan cukup naik ini, coba berpikir, ya, coba berpikir. Saya benar yuk cash. Siapa bisa tanya, aku ngasih paji itu yang potong itu, mereka rata-rata cash. Kenapa? Karena disitulah ada keberkahan. Disitulah ada keberkahan. Maka sahabat katakan, ketika dia ulangan cash, barangnya milik siapa? Barangnya milik siapa? Sales atau penjual? Penjual. Dan dia mau dijual lagi. Tapi orang berkah orang ini ketika konsinyasi mau dijual, barangnya punya siapa? Barangnya punya siapa? Punya sales. Dulu barang kok betul, kuwi jenenge makelar, jenenge calo, duduk penjual. Ya. Contoh cara berdagangnya Nabi. Disitulah keberkahan. Niaga adalah sunnah Rasulullah. Contoh Nabi. Keberkahan di situ. Nanti jadi juragan Allah. Entah toko, entah mungkin pengepul semongko, pengepul durian, pengepul beras, macam-macam. Ingat,
bab muamalah pelajari. Biasanya yang buri di belakang ya kan. Kalau di fikih kan biasanya di belakang muamalah itu belum kata turun sampai kata wis boyong ya kan. Setolero, sholat, zakat, poso, muamalah wis katut katam, wis katut boyong turun sempat katam. Ya dene yo ngene iki. Wong sing katam ae sekadat kepleset. Hilaf. Pokoknya sing turun itu prinsip dasar bisnis. Cari keberkahan bukan hanya mengejar keuntungan. Ibrahim ini, kuliah Ibrahim ini. Kalau sampai berniaga tanpa mengindahkan syariat Islam, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip muamalah, tunggu saja kehancuran kalian. Karena dibahas